Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Rihadatul Aisy dengan NIM 2211238 kelas HES 6B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah perlindungan konsumen serta asas-asas perlindungan konsumen. Nah, untuk sejarahnya itu perlindungan konsumen di Indonesia berawal dari kesadaran akan pentingnya hak-hak konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang memiliki posisi lebih tinggi atau lebih kuat dalam transaksi perdagangan. Pada masa awal itu, belum terdapat regulasi secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen ini. Namun, dengan berkembangnya ekonomi dan meningkatnya transaksi perdagangan, berbagai kasus ketidakadilan pun dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha itu mulai bermunculan. Pada tanggal 11 Mei 1973 itu berdirilah sebuah yayasan bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau disingkat dengan YLKI, yang secara populer itu dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia. Nah, keberadaan yayasan ini sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen. Pada awalnya, YLKI dan BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional ini menyusun rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen, namun tidak segera disahkan karena kekhawatiran pemerintah akan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi saat itu. Di awal tahun 1990-an itu, upaya pembuatan undang-undang ini kembali digalakkan dan Departemen Perdagangan pun mulai menyadari pentingnya regulasi perlindungan konsumen. Kemudian pada akhir tahun 1990-an itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan Departemen Perdagangan saja, tetapi adanya tekanan dari lembaga keuangan internasional, yakni International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF. Nah, berdasarkan desakan dari IMF inilah akhirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibentuk. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku pada tanggal 20 April tahun 2000. Meskipun bertujuan untuk melindungi konsumen, sebagian besar isi dari undang-undang ini lebih banyak mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini dikarenakan kerugian yang dialami konsumen itu umumnya disebabkan oleh tindakan pelaku usaha tersebut, sehingga perlu adanya regulasi yang membatasi praktik yang dapat merugikan para konsumen. Adapun asas-asas perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni ada asas manfaat, yang mana asas manfaat ini berarti perlindungan konsumen itu harus memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha, menciptakan kepercayaan dalam transaksi, serta mendorong perdagangan yang sehat. Kemudian ada asas keadilan, yang mana asas keadilan ini berarti konsumen dan pelaku usaha itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya itu harus tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian yang ketiga itu ada asas keseimbangan, yang mana hubungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah itu harus berjalan seimbang, yang mana konsumen itu berhak atas produk yang berkualitas, pelaku usaha itu wajib menyediakan barang yang layak, serta pemerintah itu mengawasi serta menegakkan hukum. Yang keempat itu ada asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang mana konsumen ini berhak atas produk dan jasa yang aman bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Pelaku usaha itu harus memastikan produknya sesuai standar dan memberikan informasi yang jelas. Kemudian yang kelima itu ada asas kepastian hukum, yang mana regulasi perlindungan konsumen itu harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, memastikan hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha itu dapat ditegakkan dengan jelas. Itulah penjelasan terkait sejarah perlindungan konsumen serta asas-asas perlindungan konsumen.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.